Shalom, saudara. Hari-hari ini yang kita perlukan di dalam hidup kita adalah iman yang teguh, iman yang kuat. Sebab hanya dengan iman yang kuat, kita dapat melangkah, melewati berbagai badai kehidupan, tantangan kehidupan di dalam setiap langkah hidup kita. Saudara, pagi ini firman Tuhan mengambil tema berkemenangan dalam iman. Ya. Berkemenangan dalam iman berarti bahwa kita semua bukan orang-orang yang kalah. Ya. Sekalipun kita menghadapi peperangan, sekalipun kita menghadapi pertandingan di dalam setiap kehidupan kita, dengan iman itu kita menjadi orang-orang percaya yang berkemenangan. Pagi ini kita akan melihat teladan yang patut kita ikuti, yaitu teladan dari Yosua. Ketika bangsa Israel telah melewati perjalanan yang panjang keluar dari Mesir, dan mereka sudah berada di depan tanah Kanaan. Maka ada satu keadaan di mana mereka harus melewati suatu tembok kota yang sangat luar biasa kokohnya, yaitu tembok Yeriko. Saudaraku, kalau saudara mengingat 12 orang yang dikirim oleh Musa untuk memata-matai keadaan di Yeriko, ya, tentu kita masih ingat, ya, bagaimana laporan dari 10 orang yang menyatakan bahwa di tempat, di kota, di tanah yang akan mereka masuki itu, ada pasukan yang sangat kuat, ya, ada pasukan yang sangat luar biasa hebatnya, yang terlatih di dalam peperangan. Dan laporan dari 10 orang ini membuat bangsa Israel menjadi ketakutan. Sebab apa? Sebab kalau dihitung dari hitung-hitungan kekuatan militer, ya, kekuatan pasukan, itu sama seperti peperangan yang sedang terjadi di Eropa saat ini, ya. Sebuah negara yang sangat besar menghadapi negara yang kecil, ya. Yosua 6 ayat 3 mengatakan, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah, aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Saudara, inilah yang Yosua pegang ketika dia menjadi seorang pemimpin yang membawa bangsa Israel untuk masuk ke tanah Kanaan. Ya. Jadi sekalipun musuh yang dihadapi terlalu berat untuk dikalahkan, Yosua tetap percaya pada janji Tuhan. Sekalipun Yosua menyadari bahwa bangsa Israel hanya seperti belalang, ya, menghadapi pasukan yang demikian hebat itu. Tetapi Yosua tetap memegang janji. Saudaraku, ketika kita menghadapi tembok Yeriko di dalam kehidupan kita, yang kita perlukan adalah kita tetap memegang janji Tuhan. Sebab janji Tuhan itu ya dan amin. Dia tidak pernah ingkar janji. Dia Allah yang selalu menepati janjinya. Hari ini, bagaimana keadaan saudara? Barangkali saudara adalah pemimpin di dalam keluarga. Saudara sebagai pemimpin di dalam perusahaan. Saudara pemimpin rohani. Dan sebagai pemimpin, hanya dengan memiliki iman yang teguh, kita dapat membawa gerbong yang kita pimpin, ya, keluarga yang kita pimpin, untuk menjadi keluarga yang berkemenangan. Bisnis yang kita pimpin menjadi bisnis yang berkemenangan.
Anak-anak rohani yang kita pimpin menjadi anak-anak rohani yang berkemenangan. Dimanapun kita ditempatkan sebagai pemimpin, mari kita memiliki pemimpin yang seperti Joshua. Ya. Bagaimana kita bisa berkemenangan dalam iman? Yang kedua, ya, apa yang harus kita lakukan? Ya, kita tetap berharap pada kuasa Tuhan untuk menolong kita. Di dalam 2 Timotius 2 ayat yang ke-7 mengatakan, ya, 2 Timotius 2 ayat yang ke-7, perhatikanlah apa yang kukatakan. Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Sekali lagi, Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Saudara, saya yakin bahwa ketika Yosua dan bangsa Israel akan menyerang Jericho, mereka sudah merancangkan suatu strategi. Mereka sudah berkumpul dan bersama-sama merencanakan bagaimana caranya untuk dapat menembus tembok yang sangat kokoh itu dan mengalahkan orang-orang yang berada di dalamnya. Yosua tidak melakukan apa yang sudah mereka rancangkan. Ya. Sebab apa? Sebab Yosua mendengar suara Tuhan yang memberi pengertian kepada Yosua bagaimana caranya untuk memasuki kota itu. Bagaimana caranya untuk meruntuhkan tembok yang sangat kuat.